Salam petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Mas Pri, apa kabarnya ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Saya sudah lebih kurang ada hampir 3 hari 4 hari lah. Kemarin berada di Sibolga. Kemudian selama di Sibolga tak banyak kegiatan. Jadi perkembangan dari hari ke hari kurang saya ikutin. Kalau menurut Mas Pri, perkembangan terakhir untuk Pi Network itu saat ini seperti apa? Iya, jadi pertama, Bah, yang perkembangan yang paling luar biasa itu pertama salah petirnya lebih semangat. Oh gitu? Iya, karena sudah ada yang ikut-ikut dia. Oh gitu? Iya. Kayaknya untuk udah membumi lah ya, Iya. salam petirnya. Jeder, 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 ya. Mudah-mudahan lah ya, dalam arti kata, saya berharap sih semua teman-teman sahabat petir dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat, Iya. kemudian klik petirnya lancar. Kalau QWC udah nggak banyak dibahas orang lagi ya? Ya, walaupun sebagian belum dapat atau belum dapat undangan atau belum lulus, mungkin Kortim tetap jalan. Pasti dapat ya kalau Pasti, untuk pasti, QWC. benar. Cepat atau lambat. Dan andai kata pun marketplace sudah dibuka, orang sudah barter segala macam, yang namanya QWC itu hak udah ya? Iya, Wajib dapat ya? pasti beberapa hari ini mereka terus bekerja, Pak. Kalau saya lihat ada beberapa tadi malam ya, mulai buka-buka, sudah mulai ada juga yang barter-barter. Seperti apa itu? Iya, jadi in-closet mainnet itu kan boleh peer-to-peer. Nah, jadi peer-to-peer itu sebenarnya adalah testnet, Pak. Oke. Ya, testnet itu bagaimana Kortim akan melihat di negara mana mereka menukar, kan gitu. Kalau misalnya contoh di Amerika, Iya. Amerika kan kabar-kabarnya kan satu Pi itu $1 juta. Di Amerika? Di Amerika. Nah, kemudian di Kanada itu 314.159. 314.000 ya? Ya. Oke. Kemudian ada di Afrika. Oke. Itu 326.000. 326.000. Nah, artinya hitungannya kan begini. Contoh misalnya harga mobil itu 100 juta. Nah, ternyata di sana mereka mau membarternya itu 0,001 misalnya. Kan gitu. Nah, berarti satu koin Pi itu ya cari 100 juta, seperti itu. Nah, jadi di Amerika pun seperti itu. Kemarin beberapa orang posting dia membenahi sebuah sound system mobil, kan gitu. Nah, dia hanya membayar 0,0035. Oke. Udah diterima ya? Sudah. Jadi yang pemilik toko itu siap menerima koin? Sudah diterima. Dalam hal pembayarannya? Iya, jadi, secara otomatis harga sudah disepakatin berarti? benar. Jadi mereka tidak pakai konsensus yang di mana-mana, tapi yang mereka sepakati itu yang mereka lakukan. Iya. Jadi 0,0035 itu sama dengan $3.500. $3.500. Ya, jadi kalau dia satu Pi berarti dia $1 juta. $1 juta. Nah, jadi begini. Nanti Kortim setelah open mainnet dia akan lihat beberapa negara yang mana cocoknya hasil konsensus yang final gitu. Nah, kalau misalnya dirata-ratakan, condongnya misalnya ke Cina ya 314.000 itu. 159 dolar ya. Nah, namun yang saya lihat yang terjadi perkembangan di lapangan ini belum ada yang rata-rata mengikuti konsensus di suatu negara, tetapi mereka hanya peer to peer. Iya. Dia mau terima dan dia mau barter, ya harganya mereka sepakati, mereka lakukan barter. Salah satu contohnya ada saya lihat di beberapa YouTube, kemudian yang kedua beli pulsa pun mereka sudah pakai Pi. Dan mereka tunjukkan hasil transaksi. Tapi yang tadi kata Mas Pri mengatakan itu hanya testnet. Iya. Mereka melakukan tes. Jadi dengan adanya perlakuan tes di berbagai negara, nantinya Kortim akan mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan itu. Iya. Harapan Mas Pri apa sih gara-gara? Ya, jadi banyak sebenarnya pioner juga nggak paham dengan kondisi hari ini. Jadi peer to peer itu dianggapnya hari ini aku punya koin 10.000 berapa, aku punya koin 1.000 berapa. Bukan itu. Bukan kita punya koin berapa harus ditukar berapa gitu. Nah, artinya testnet itu adalah 10% dari semua total koin yang migrasi itu kan terkunci kan gitu. Nah, kemudian sisanya itu kan terkunci sampai setahun, 2 tahun dan 3 tahun. Nah, jadi kalau misalnya suplainya 65 miliar, berarti 6,5 miliar koin yang hari ini bisa di peer to peer itu akan beredar, Bah.
Nah, dari situlah nanti core team akan tahu berapa sih konsensus finalnya gitu. Nah, bukan kita harus saya punya koin 10.000 sampai mau beli, bukan itu gitu. Nah, orang Indonesia bedanya seperti itu. Dianggapnya koinnya ini harus dibayar dengan fiat, padahal udah jelas sekali di roadmap mengatakan bahwa di enclosed mainnet tidak boleh ditukar dengan uang. Kan gitu, dengan uang fiat, yang boleh peer to peer. Kalau ada misalnya ya seorang pionir melakukan, saya ada 100 koin, Ya. saya mau jual 15 juta, ada yang mau nggak? Kalau mau dia transfer, itu bisa nggak itu? Nah, peer to peer itu kalau dibayar dengan uang memang nggak bisa. Dia harus ada histori barang dan jasanya seperti itu. Oh, Di- berarti ditata. harus ada foto barang dan jasa, dibuat harganya, Iya. kemudian diadakan penawaran. Jadi langsung Benar. nggak bisa. Nggak bisa. Itulah yang dilarang core team. Kalau seandainya itu terjadi, ketahuan itu akan dihapus akunnya. Bisa Kan dilacak gitu. sama core team itu. Bisa. Nah, karena histori transfer itu pasti ada, kan gitu. Jelas, histori itu ada, tapi Ada. untuk pembayaran apa ini nggak jelas ya. Iya. Harus ada barang dan jasa, itu saja kan gitu. Berarti marketnya belum ada. Belum. Jadi macam mana caranya untuk melihat barang makanya itu? harus ada yang namanya kalau kita bilang kambing hitamnya, kita mau beli apa misalnya mau kambing, mau beli lembu, mau beli sepeda motor, mau beli sepeda, harus ada barang dan jasa karena itu sudah aturan gitu. Nah, jadi tidak boleh jual koin berapa itu tidak ada. Ada pula ya. Nah, itu. Jadi Agak harapannya repot juga jadi. ini harapannya untuk pionir-pionir Indonesia memahami itu. Nah, di China kita kan ini separuh China gitu. Aha. Dan kita mengatakan koinnya dijual, tapi ditukar, kan gitu ditukar. Kalau di Cina saya lihat ya, itu ada orang yang makan di restoran, dia Ya, bayar pakai pi. benar. Kemudian ada jual jam tangan, dia Benar. bayar pakai pi. Terakhir beli pulsa. Benar. Dia beli pulsa ya 0,0 sekian juga, Iya, dia beli benar. itu. Nah, harus ada barang dan jasanya gitu. Jadi tidak boleh transfer kasih uang, itu tidak dibolehkan. kan Itu gitu. ya yang belum kita tahu ya. Kalau coba-coba nanti terkunci punya koin, Nah, selesailah bisa. capek-capek Iya, nambang koin benar, terkunci. Pak. Jadi langkah ke depan yang harus kita lakukan apalah? Nah, langkah mudahnya sebenarnya untuk pionir Indonesia ya bukan ngajari gitu Pak ya. Kalau kita tidak mampu, maksudnya tidak mampu jadi vendor, tidak mampu menukar koin, tunggu saja. Saya setuju kalau itu. Tunggu saja Lebih Pak baik Repot. menunggu, melihat perkembangan situasi. Ya kalau memungkinkan nanti di tingkat Asia ada yang mau jual barang segala macam, Iya. kesempatan. Kenapa saya bicara Asia? Karena Indonesia belum gitu. Kalaupun ada ya mungkin nilainya tidak sesuai yang disepakati. Iya, Terakhir kemarin berapa itu? Hanya $4 dihargai. benar. Nah, ini teman-teman juga bilang nih PMI ini kita nggak tahu berapa yang bisa dilakukan PMI untuk nilai barter itu. Ya. Ah, kita belum ketemu. Nah, jadi daripada ribet-ribet Pak, kita misalnya ada Pichen Mall Indonesia, ada P-Mark Indonesia, mereka kan juga belum siap ini. Iya. Jadi daripada ribet, daripada pusing, karena kita hanya segelintir dari beberapa komunitas ya kan, kita lihat saja mereka Vietnam, Thailand, nah, gimana mereka perjalanannya, kan gitu. Tapi lambat ya. Ya walaupun lambat, tetapi kan kita tahu mereka ini kan komunitasnya besar gitu. Iya. Jadi kita bisa mengikut harga mereka nanti kelak, kan gitu. Nah, karena apa kita tidak sanggup, tapi ada sebagian di Indonesia yang sudah tukar menukar. Sudah Kan gitu. ada? Sudah ada. Contoh? Belanja di Kedai, ya kan? Ah. Sudah ada, Pak. Di mana itu? Di Kedai di Jawa, kan gitu. Nah, misalnya dia belanja kopi macam dan sebagainya, itu dibayar 0,0 sekian pi. Hasil Kan gitu. kesepakatan Ya. harga di mereka. Dan terakhir kemarin itu ada di Kisaran. Di Kisaran? Sumatera Utara, Kisaran Sumatera Utara, Asahan Sumatera Utara. Itu juga sudah peer to peer, tapi harus ada jasa dan barangnya seperti Tapi itu. hati-hati ya, seandainya ada orang yang menjual koin seperti yang saya katakan tadi. Untuk 100 koin dihargain 15 juta rupiah. Kemudian kita membeli koinnya dan dia menjual koinnya. Ini kalau ketahuan core team selesai dua-dua. Ya. Nah, ini sebenarnya ya tadi pionir-pionir yang mungkin baru memahami kan itu. Kita juga kan harus melihat bukan fine network yang hanya baru. Dahulu koin-koin itu juga seperti itu. Tidak ada tiba-tiba 100 juta, tidak ada 50 juta kan gitu. Nah, yang terjadi hari ini sama sebenarnya dengan terjadi waktu dulu, sampai-sampai
koinnya ditukar pizza lagi, kan itu kan? Iya, iya, nah, iya, artinya itu sama dengan hari ini. Nah, karena ketidaksabaran dia, maka dia rugi. Betul, 10.000 koin dapat Nah. 2 lempengan pizza. Iya. Nah, Betul. kemudian kalau kita hari ini mau tukar menukar, ya silakan aja kalau misalnya satu koin mau 1.000 kan gitu. Ya. Ya, bisa saja dibeli. Cuman kan sudah ada aturan dijual pakai uang. Tidak Nah, boleh tidak ditukar boleh. dengan uang Nah, fiat. Benar. Itulah kata kuncinya. Iya. Baik teman-teman, sahabat P-Network dimanapun berada, hati-hati ya. Barter dengan barang, tukar dengan koin boleh, tetapi tidak koin ditukar dengan uang kontan, istilahnya fiat ya. Jadi hati-hati, jangan sekali-sekali melakukan kesalahan. Jika tetap ngotot melakukan kesalahan juga, koin yang ada sama kita jual dengan nilai dolar atau rupiah, tidak ditukar dengan barang, hati-hati, ketemu dengan kortem, selesai kita. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, cocok ya, Mas Fahri ya? Betul. Ya, ini saja yang dapat kami sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.